Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usep Haryandi Rahmawan, guru sosiologi di SMA Negeri 3 Kota Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pemecahan masalah pembelajaran yang saya temukan atau saya hadapi pada pembelajaran di bulan November tahun 2022 sebagai laporan indikator kinerja individu pada TRK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya, adapun deskripsi permasalahan yang akan saya paparkan yaitu pada saat aktivitas pembelajaran saya kadang menemukan peserta didik yang tertidur pada saat aktivitas pembelajaran berlangsung. Ini menjadi sebuah masalah, saya anggap menjadi sebuah masalah dalam pembelajaran karena tentu saja anak yang tertidur pada saat pembelajaran berlangsung tentu akan menyebabkan anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dalam kondisi anak tidur, peserta didik itu tidur, tidak mungkin anak itu bisa mengikuti atau menyimak atau terlibat dalam kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya, selanjutnya akar permasalahan. Setelah saya coba mengidentifikasi yang menjadi akar dari masalah adanya anak yang tertidur pada saat aktivitas pembelajaran berlangsung, saya melihat ada beberapa akar masalah. Yang pertama adalah adanya kebiasaan siswa bergadang sehingga siswa tersebut waktu istirahatnya menjadi kurang ya, atau waktu tidurnya kurang, sehingga ketika di sekolah, ketika di kelas termasuk pada saat pembelajaran dia mengantuk dan akhirnya kemudian tertidur. Itu yang saya coba identifikasi berdasarkan hasil wawancara atau investigasi saya terhadap beberapa anak yang saya temukan tertidur pada saat pembelajaran berlangsung. Ada beberapa alasan kenapa beberapa siswa tersebut bergadang. Ada yang main HP, misalnya main game pada saat malam hari, sehingga lupa waktu untuk tidur, untuk istirahat, ya, dan sebagainya. Yang kedua, saya melihat bahwa kebiasaan anak atau ditemukannya anak yang tertidur pada saat pembelajaran berlangsung, bahkan beberapa anak tersebut berulang kali, gitu ya, tertidur pada saat pembelajaran berlangsung. Saya melihatnya bahwa anak tersebut memiliki motivasi belajar yang rendah, gitu. Karena anak yang motivasi belajarnya tinggi, tentu dia akan berusaha untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, termasuk bagaimana dia harus bisa menahan rasa kantuknya, mengalihkan rasa kantuknya sehingga tetap bisa konsentrasi dan fokus pada aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, saya melihat dan mencoba juga untuk melakukan refleksi bahwa mungkin anak tertidur pada saat pembelajaran atau beberapa anak tertidur atau memiliki kebiasaan tertidur pada saat pembelajaran karena mungkin ya guru yang bersangkutan termasuk
saya mungkin kurang bisa memperhatikan atau kurang mengendalikan situasi kelas begitu. Yang keempat, saya melihat bahwa yang menjadi masalah atau akar dari masalah siswa tertidur pada saat pembelajaran itu bisa disebabkan karena metode pembelajaran yang dipakai oleh guru ya itu kurang menarik ya, termasuk mungkin ketika guru terlalu banyak ceramah begitu pada saat melakukan aktivitas pembelajaran sehingga membuat siswa bosan, jenuh, dan kemudian ngantuk dan akhirnya kemudian tertidur. Dan anak tidak tertantang begitu ya untuk bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Nah, itu kira-kira beberapa akar masalah yang saya coba identifikasi dari adanya atau ditemukannya siswa yang sering tertidur pada saat aktivitas pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, solusi, alternatif solusi. Tentu saja kebiasaan atau adanya anak yang tidur pada saat pembelajaran itu adalah sebuah masalah yang harus kemudian dicarikan solusinya. Karena kalau dibiarkan terus-menerus begitu ya, anak itu sering tertidur pada saat pembelajaran berlangsung, maka tentu itu menjadi sesuatu yang buruk begitu ya bagi siswa tersebut. Tentu ya pembelajarannya dia akan tertinggal gitu ya, dan bisa dipastikan bahwa prestasi belajarnya akan jelek begitu ya ketika masalah anak yang biasa tertidur atau sering tidur pas pembelajaran itu tidak dicarikan solusi atau pemecahannya. Saya mencoba melihat beberapa solusi yang bisa dilakukan begitu ya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah guru berusaha untuk mengingatkan siswa, menasihati siswa ya agar siswa tersebut menghilangkan kebiasaan bergadang pada saat malam hari. Dia harus memiliki waktu istirahat yang cukup, tidur tepat waktu begitu ya, sehingga kemudian besoknya ketika di sekolah dia tidak mengantuk dan kemudian dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, ini tentu harus terus dilakukan, harus terus motivasi ini dilakukan kepada anak, disadarkan anak itu untuk kemudian anak tersebut bisa menghilangkan kebiasaan bergadangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, guru berusaha untuk membangun atau meningkatkan motivasi belajar siswa. Tadi saya katakan bahwa kebiasaan anak tertidur pada saat pembelajaran itu salah satunya karena dia kemungkinan motivasi belajarnya rendah. Sehingga solusinya adalah bagaimana agar siswa tersebut motivasi belajarnya meningkat gitu ya atau membaik. Nah, guru harus terus-menerus memotivasi anak itu, menyadarkan anak itu untuk bisa memiliki motivasi belajar yang baik gitu ya. Yang ketiga, guru berusaha untuk memperhatikan dan mengendalikan situasi kelas gitu ya. Ketika ada anak yang tertidur, maka guru tentu harus berupaya untuk tidak membiarkan anak itu tertidur ya. Bagaimana guru itu untuk bisa kemudian melakukan supaya anak itu tidak lagi tertidur dan bisa memperhatikan atau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Apakah misalnya si siswa tersebut disuruh untuk cuci muka gitu ya, supaya kemudian dia bisa menjadi fresh dan bisa rasa kantuknya bisa berkurang dan akhirnya kemudian bisa fokus, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang keempat, guru berupaya untuk menggunakan metode pembelajaran yang menarik begitu ya, dan
menuntut siswa berpartisipasi aktif dalam aktivitas pembelajaran. Bisa jadi tadi bahwa siswa mengantuk dan akhirnya kemudian tidur karena memang mungkin pembelajaran atau metode pembelajaran di PKL guru itu membosankan, menjenuhkan, seperti mungkin terlalu banyak ceramah, ya, sehingga anak bosan lalu kemudian mengantuk dan akhirnya tidur. Maka ya solusinya ya tidak ada pilihan lain selain guru itu harus berupaya untuk menggunakan metode-metode pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa, menarik konsentrasi siswa, dan mengajak siswa itu untuk bisa berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran yang berlangsung. Bagaimana siswa itu tidak pasif hanya menjadi pendengar saja, tapi harus bisa terlibat secara aktif. Nah, itu beberapa permasalahan atau solusi dari permasalahan yang saya coba lakukan begitu ya, atas ditemukannya masalah yaitu anak tertidur pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah hasil dari permasalahan. Setelah saya coba lakukan atau menerapkan solusi atau alternatif solusi tersebut, saya menemukan terjadi pengurangan gitu ya siswa yang tidur pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, dengan beberapa alternatif yang saya coba lakukan tadi, alternatif solusi yang saya lakukan tadi, anak yang biasanya tertidur ya kemudian menjadi ada perubahan begitu ya, perubahan yang baik, dia kemudian menjadi bisa mengikuti kegiatan belajar menjadi lebih baik begitu ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya, pemecahan masalah terkait dengan ditemukannya siswa yang tertidur, bahkan mungkin beberapa siswa itu secara berulang itu tertidur pada saat pembelajaran berlangsung. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.